Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah sedia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayat 6 sebagai nas pemimpin berkata demikian. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Semua orang menginginkan kebenaran. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebagai nas pengakuan dosa dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Kita berdoa. Ketika kami menapaki kehidupan yang ada di alam yang Engkau ciptakan, sesungguhnya begitu banyak orang dan duri, begitu banyak jerat keniscayaan yang teralami dan terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Ketidakadilan dan ketidakbenaran seakan menjadi satu kehidupan yang biasa, kehidupan yang alami yang terjadi di dunia ini. Padahal sesungguhnya Engkau tidak menginginkan yang namanya ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi di bawah naungan ini. Karena itu Tuhan, kami pun merasakan bahwa kami telah terjebak di dalamnya. Dosa telah menguasai kehidupan kami karena adanya keinginan dan kepentingan, kebijakan-kebijakan yang justru jauh daripada maksud dan kehendakmu. Ampuni kami, kasihani kami dari semua sikap dan tindakan kami yang tidak Engkau kehendaki. Baharui kami dan bawa kami untuk kami mohon memiliki sikap hidup yang adil, sikap hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Sebagai seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup yang penuh berdoa. Mari kita berdiri. Marilah kita mengucapkan iman kita menurut pengakuan iman Rasul kita menang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, mari kita mendengarkan hukum Tuhan
Demikian bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat terbudak. Jangan ada pada Allah di hadapanku. Jangan membuat apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengiringi rumah sesamamu, jangan mengiringi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Demikian hukum Tuhan. Dan menyertai. Mari berdoa. Kami ada di rumah-Mu yang kudus, karena ada kerinduan yang besar untuk beriman kami akan diarahkan siap perjalanan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan sumber dari pendeta untuk boleh memberi cahaya yang betul-betul ada dalam Tuhan Yesus. Maka ketika kami akan membaca firman dan akan merenungkannya, biarlah kiranya cahaya Tuhan Yesus memenuhi setiap pribadi lepas pribadi kami dan membawa kami dalam hikmat dan pengertian menurut kehendak, dan kami mampu praktekkan dalam segenap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Marilah kita membaca Alkitab menurut kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita, kitab Amos pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Melawan perusahaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi hidup, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang pelantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi
seperti malam. Dia yang mengalir air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah firman. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka benci kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil batas kandung daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiami. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terkepit, yang menerima uang suap dan menyampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita semua ada di tempat ini, menikmati kasih dan anugerahnya di hari yang cerah. Kalau orang mau lihat hari ini, mungkin hari yang akan cerah kita akan alami. Kita bersyukur tanpa terasa kini orang memasuki minggu pertama di bulan yang kedua, bulan Februari. Kita dibawa pada bahagian firman tentang Nabi Amos, pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 sampai 12. Tadi Saudaraku, Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, mau pengutusan satu daerah yang merupakan desa kecil yang terletak di perbukitan Yahudi sebelah selatan Galilea. Amos ini adalah seorang yang hari-harinya sebagai peternak domba, tetapi juga dia sebagai seorang petani yang ternyata hari lepas hari dia pun akan memungut buah arah di hutan. Itu pekerjaannya sendiri. Dan nama Amos ini dia punya arti penanggung beban. Amos bisa dikatakan dia yang beban, sebagaimana nama panggilan Tuhan. Terbeban karena yang terjadi dalam kehidupan di sekitar dia adalah adanya kebobrokan, baik kehidupan sosial tapi juga moral yang terjadi di Israel. Dan karena itulah Allah mengutus Nabi Amos untuk dapat menyuarakan tentang penghukuman daripada Tuhan atas bangsa Israel karena adanya praktek ketidakadilan, ketidakbenaran yang dilakukan oleh para pemimpin, baik pemimpin bangsa Israel tetapi juga pemimpin
agama yang ada di desa. Yang mereka lakukan itu mengenal dengan orang-orang yang dikatakan miskin di masa itu, tetapi juga mereka rakyat kecil. Sehingga Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Allah supaya akan dapat melakukan keadilan buat kehidupan orang-orang yang saat itu sedang tertindas. Sangat jelas ketika Amos mulai memaparkan tentang kuasa penciptaan Allah, secara khusus dia mau mengungkapkan tentang Allah. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-8, dia mengungkapkan tentang gugus bintang Kartika yang besar yang membentuk rasi bintang Taurus. Allah mengatur posisi bintang-bintang itu sedemikian rupa untuk memberi atau mau melukiskan satu kebenaran, satu kebaikan atas kejahatan yang sedang terjadi. Kebaikan Allah sangat terlihat dalam siklus air. Dia mengatur agar air betul-betul sesuai dengan porsinya. Air asin itu diam, tetapi juga air yang tawar asli dia tempatkan sesuai dengan penciptaannya. Dan bagaimana matahari, bagaimana awan, bagaimana adanya curah hujan untuk memberi kehidupan, itu pengaturan yang sudah dibuat sedemikian indahnya oleh Tuhan. Tetapi dari apa yang terlihat dulu, Allah ingin supaya itu akan mampu menimbulkan kebaikan. Karena memang yang terjadi dalam kehidupan umat Israel adalah para pemimpin Israel yang ingin melakukan hal yang sebaliknya dari kebaikan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Segala yang baik mereka ubah menjadi yang buruk. Keadilan mereka ubah menjadi kepahitan. Teguran dan nasihat ditanggapi mereka bagaikan sumpah serapah. Dan akibatnya dikatakan bahwa para tua-tua yang bijaksana menjadi bungkam. Dorang ini bagian daripada memberi reaksi. Namun sesungguhnya Allah tidak mau membiarkan itu terus berlangsung dalam kehidupan daripada umat. Karena itu dalam kebijaksanaan daripada Tuhan, Dia mau mengutus Amos supaya mengingatkan tentang penghukuman yang akan Tuhan nyatakan ketika mereka terus ada dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, bentuk kehidupan yang memimpin rakyat kecil, tetapi juga orang-orang yang miskin. Sangat jelas ketika dia mau mengingatkan hal ini lewat dari pembacaan kita. Dia membenci segala sesuatu yang tidak dinyatakan dengan ketulusan. Dia tidak menginginkan jika ada yang terinjak-injak, yaitu kaum yang lemah karena sikap dan perilaku dari para pemimpin. Dan dia tidak menginginkan
satu perbuatan yang jahat itu akan terus ada dan merajalela dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga dia mau supaya apa yang dia katakan di ayatnya yang ke-7, hai kaum yang mengubah keadilan menjadi tipu dan yang mengempaskan kebenaran katanya, dia mau supaya mereka diubah. Moral yang bobrok yang disebutkan oleh Amos dalam bacaan ini, yaitu mereka yang menindas, mereka yang merampas hak milik daripada orang yang lemah. Sesungguhnya Tuhan membenci setiap apa yang sudah mereka lakukan, sehingga dia mau keadilan yang sesungguhnya akan ada dan nampak, dan tidak akan dimatikan oleh bentuk ketidakadilan dan ketidakbenaran, tetapi betul-betul dia mau menghadirkan sesuatu yang baik buat kehidupan daripada umatnya. Melalui perikop yang ada sesungguhnya dalam kehidupan baik umat Israel tapi juga kehidupan kita yang ada sekarang ini, sesungguhnya kita mau diingatkan bagaimana kita pun boleh menjadi Amos masa ini yang berani tampil untuk menyuarakan keadilan. Bagaimana Amos tidak takut dengan para penguasa yang melakukan ketidakadilan, walaupun memang Amos merupakan seorang pendatang, seorang yang kecil karena hanyalah seorang petani yang memungut buah apa di hutan. Hanyalah seorang yang biasanya menjadi peternak domba, tetapi bagaimana dia betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menghadapi ketidakadilan sebagai satu respon yang hendak Tuhan nyatakan bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih ketika dia mau mengubah itu sesuatu yang pahit, sesuatu yang membuat umat menderita pada kehidupan yang lebih baik, tapi juga yang menyenangkan. Dan kita semua ketika ada di zaman ini, kita pun mau diberi kuasa oleh Tuhan untuk menciptakan keadilan. Bila Tuhan sendiri telah memberi kuasa kepada kita untuk bagaimana kita mau menghadirkan keadilan, maka bagaimana kita akan mampu menunjukkan itu melalui talenta yang ada pada kita dengan kebijakan dan hikmat yang dari Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup hari-hari. Kita diamanatkan untuk bagaimana memperjuangkannya, sekalipun memang untuk memulai pasti tidaklah mudah. Pasti begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan yang akan kita hadapi, tetapi dia mau mengingatkan sebagaimana Amos, dia tidak takut menghadapi para penguasa selagi dia berupaya untuk menunjukkan amanat Tuhan dalam kehidupan yang ada. Disadari oleh kita, kadang di zaman kita sekarang ini pun akan sulit untuk kita menghadapi hal-hal yang menyangkut ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam perkembangan dunia sekarang ini. Ketika kita hidup benar, bisa jadi kita akan dipojokkan, bisa jadi kita akan dihina, bisa jadi
sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan mengalami ketidakadilan, tetapi pasti Tuhan akan berpihak kepada kita, menolong dan menolong kita, memberi kita, supaya betul-betul kita tidak dibawa pada kehidupan yang tersempit, kehidupan yang sulit, tetapi kita akan dibawa pada kegembiraan dan kesukacita. Asalkan betul-betul kita berupaya untuk melakukannya dalam iman, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bisa jadi memang bahwa akan menghadapi pesta demokrasi. Bukan tidak mungkin kita akan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Oke, kalau kita ada dalam perbedaan dengan orang-orang yang ada, tetapi bagaimana kita akan berupaya sedapat mungkin menghadirkan sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang pada akhirnya akan mendatangkan sukacita, sesuatu yang betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun memang jadi lelaki terhadap Allah akan membawa resiko negatif, tetapi sekali lagi ketika kita mewujudkan apa sesuatu yang benar dan adil, tidak sia-sia perjuangan yang akan kita lakukan. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan menyertai dan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Asalkan betul-betul kita mau hidup bersama dengan Tuhan, sebagaimana tema gereja kita. Mari kita bersama dengan Tuhan melawan ketidakadilan. Dan kalau kita berkomitmen dan mau melakukannya dalam iman, yakinlah kemanapun kita pergi dan berada, entahkah dalam hidup keluarga kita, ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak benar dan tidak adil, Tuhan pasti memperhitungkan setiap jari juang kita, karena kita mau menjalaninya dalam iman dan kesetiaan sekarang dan untuk selamanya. Amin. Dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyertai dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara